Halo teman-teman, kenalin nama aku Patrix. Pada video kali ini kita akan membahas tentang neraca lajur atau worksheet. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa terus update video terbaru. Worksheet kertas kerja atau neraca lajur. Apapun panggilan yang akrab di telinga kalian, yang dimaksud di sini memiliki bentuk yang sama. Jadi jangan bingung dan biasakan kalian mengenal istilah ini. Tujuan dari pembuatan worksheet adalah untuk mempermudah proses akuntansi dan pelaporan di akhir periode, baik itu bulanan, kuartalan, maupun tahunan. Walaupun sifatnya mempermudah pekerjaan akuntan, namun perlu kalian ketahui bahwa worksheet ini sifatnya opsional, artinya boleh dibuat dan kalau misalnya tidak pun tidak masalah. Secara umum bentuk dari worksheet seperti ini. Jadi di bagian atas biasanya selalu ada nama perusahaan, lalu judulnya worksheet, lalu periode akuntansinya. Dan setelah itu sesuai dengan namanya akan ada neraca-neraca dengan lajur atau kolom. Di sini bisa kita lihat bahwa ada kolom untuk nomor akun, nama akun, saldo pada neraca saldo sebelum penyesuaian, saldo pada jurnal penyesuaian, saldo untuk neraca saldo setelah penyesuaian, saldo untuk akun yang masuk dalam laporan laba rugi, dan juga saldo untuk akun yang masuk dalam laporan neraca. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Jadi pada kolom pertama ada kolom nomor akun dan di kolom kedua ada nama akun. Jadi seperti biasanya ini merupakan suatu rangkaian, di mana nomor akun dan nama akun sudah diurutkan. Lalu kemudian ada kolom untuk saldo debit dan kredit dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Isi dari kolom ini adalah saldo yang kita pindahkan dari neraca saldo yang kita buat setelah posting ke buku besar dari jurnal umum. Setelah itu ada kolom untuk saldo khusus dari jurnal penyesuaian. Sesuai dengan namanya, saldo di kolom ini berisikan dari data penyesuaian. Dan setelahnya, ada kolom untuk neraca saldo setelah penyesuaian, yang merupakan olahan data dari kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan dari kolom penyesuaian. Nah, karena bentuk dari kertas kerja yang seperti inilah, kita jadi bisa lebih mudah untuk mengakumulasi dan menyortir data atau informasi yang dibutuhkan bagi pembuatan laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa neraca saldo setelah penyesuaian ini akan berfungsi sebagai acuan membuat laporan keuangan. Maka melalui kertas kerja ini, kita sudah dibantu mempersiapkan laporan neraca dan laba rugi. Sekarang kita balik lagi ke format dari kertas kerja ini. Selanjutnya adalah untuk kolom saldo laporan laba rugi. Untuk mengisinya, kita hanya perlu memindahkan saldo dari neraca saldo sesudah penyesuaian untuk kelompok akun nominal saja, yaitu hanya kelompok akun pendapatan dan beban saja. Sedangkan untuk kolom saldo dari laporan neraca, kita akan mengisinya dengan memindahkan saldo dari neraca saldo setelah penyesuaian, tapi hanya untuk saldo real saja, yaitu untuk kelompok akun harta, utang, dan modal. Pada bagian akhir dari masing-masing kolom akan kita jumlahkan. Hal ini untuk memastikan bahwa jumlah sisi debit dan kredit sudah balance. Namun khusus untuk kolom laporan laba rugi dan neraca, jumlahnya tidak akan balance. Hal ini dikarenakan perbedaan tersebut terbentuk karena adanya laba atau rugi pada periode tersebut. Untuk mengetahui apakah laba atau rugi, kita bisa melihatnya pada jumlah dari kolom laporan laba rugi. Apabila kredit lebih besar daripada debit, maka artinya perusahaan mendapatkan laba sebesar selisih tersebut. Dan sebaliknya, bila debit lebih besar daripada kredit, maka artinya perusahaan rugi sebesar selisih tersebut. Nah, jumlah dari laba atau rugi tersebut akan kita gunakan untuk menyamakan kolom debit dan kredit. Kalau posisi perusahaan laba, maka laba tersebut akan ditunjukkan di kolom debit laporan laba rugi, karena pendapatan melebihi beban sebesar jumlah itu. Lalu jumlah laba tersebut juga akan dimasukkan ke kolom kredit dari neraca sebagai kenaikan laba ditahan. Lalu bagaimanakah bila perusahaan rugi? Maka dengan logika yang sama kita tinggal membaliknya saja. Kita akan melihatnya di sisi kredit dari laporan laba rugi dan juga kita akan letakkan di sisi debit dari neraca. Oke, aku harap sampai di sini jelas ya teman-teman. Perlu aku ingatkan sekali lagi bahwa kertas kerja ini sifatnya opsional. Jadi kalau misalnya kalian tidak menghendaki membuatnya, maka setelah kalian membuat neraca saldo sesudah penyesuaian, kalian bisa langsung membuat laporan keuangan.
Namun, apabila kalian ingin membuat worksheet terlebih dahulu, maka setelah membuatnya, kalian bisa langsung membuat laporan keuangan. Dan walaupun pada worksheet ini kalian sudah terbantu untuk membuat laporan neraca dan laporan laba rugi, namun tidak berarti kalian melewatkan pembuatan kedua laporan tersebut. Jadi, kalian harus tetap membuat laporan neraca dan laporan laba rugi tersendiri. Ingat, kertas kerja ini hanya sebagai alat bantu saja. Sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan klik tombol like. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.